Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur dimungkinkan untuk berjumpa dalam renungan minggu pada saat ini. Saudara, jika kita bertanya, mungkin di antara kita, saya dan saudara, kalau ditanya apa cita-citanya, mungkin sangat jarang ada orang termasuk saya dan saudara bercita-cita untuk jadi pendeta atau pelayan yang lain, hamba Tuhan. Saudara-saudara, itu artinya kalau saudara dan saya diberikan sebuah tugas tanggung jawab untuk melayani. Jika saudara dan saya diberikan sebuah posisi, diberikan sebuah tanggung jawab, diberikan sebuah tugas, bukan berarti bahwa saya dan saudara lebih hebat dari orang lain. Bukan berarti bahwa saya dan saudara adalah satu-satunya orang yang akan dipakai untuk melayani Tuhan. Bukan berarti bahwa saudara adalah seorang pelayan, tidak ada lagi orang lain. Tetapi semua itu karena anugerah Tuhan. Ingat bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Allah mau, Tuhan mau melibatkan saudara untuk tujuan-tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Renungan gereja Toraja dalam minggu tanggal 14 Juni 2020. Berbicara tentang pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa dari antara murid ini, dari mereka kebanyakan seorang nelayan, juga ada pemungut cukai. Kalau kita memperhatikan latar belakang mereka sebagai nelayan dan juga pemungut cukai, pada saat itu adalah orang yang kurang diperhitungkan. Bahkan seorang pemungut cukai adalah orang yang tidak layak untuk memberitakan kerajaan surga. Tetapi mereka lah yang dipanggil oleh Yesus. Artinya saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak mempersoalkan latar belakang mereka. Tuhan Yesus tidak peduli tentang latar belakang kita. Tuhan Yesus tidak pernah melihat sosial kita. Dia tidak pernah melihat darah saudara, darah biru, darah hijau, darah merah, atau darah apapun itu. Allah, Yesus tidak memperhitungkan itu sebagai syarat untuk memakai saudara melayaninya, memberitakan firman. Jadi sekali lagi, kalau saya dan saudara adalah seorang pelayan, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Yesus mau melibatkan kita dalam pekerjaannya untuk menyatakan karya penyelamatan bagi dunia ini. Yang terpenting dari kita adalah sejauh mana murid-murid, sejauh mana saya dan saudara merespon panggilan Tuhan. Sejauh mana saudara merendahkan diri untuk Yesus panggil sebagai muridnya untuk memberitakan maksud tujuan dari Yesus sendiri. Jadi sekali lagi, menjadi pelayan bukan siapa Anda, tetapi sejauh mana saudara, sejauh mana Anda merespon panggilan dari Tuhan. Gereja Toraja sendiri memberikan tema lewat bacaan ini, melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih, saudara-saudara, bukan berarti pelayanan tanpa biaya. Melayani tanpa pamrih bukan berarti melayani tanpa uang. Bukan berarti alergi terhadap uang. Bukan berarti tanpa persiapan. Bukan berarti tanpa makan dan minum. Di antara murid-murid Tuhan Yesus juga kan ada Yudas, ditunjuk sebagai bendahara. Artinya dalam pelayanan, pemberitaan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-murid, bahwa uang juga itu adalah penting. Ada Yudas sebagai bendahara. Tapi saudara-saudara, yang mau dikatakan di sini adalah jangan kemudian menjadikan uang, jangan kemudian menjadikan materi
Jangan kemudian mengejar jabatan atau membangun motivasi-motivasi yang keliru untuk menjadi seorang pelayan. Jadi jangan membangun pelayanan oleh karena dimotivasi oleh hal-hal yang tidak benar. Jangan kemudian melakukan pelayanan dengan pasang tarif atau menentukan biaya-biaya tertentu. Pelayanan tanpa pamrih adalah kemurnian panggilan tentang siapa yang memanggil kita, siapa yang memilih kita, dan apa yang harus kita lakukan. Pelayanan tanpa pamrih adalah bermaksud untuk kita fokus pada pemberitaan kerajaan Allah. Sekali lagi, jangan memulai membangun pelayanan dengan pemetaan tempat pelayanan. Ada pelayanan basalam, tempat pelayanan kering, sejuk panas, manis pahit, dan lain sebagainya. Jika itu kemudian terjadi dalam pelayanan saudara, saya dan saudara, maka kita sebagai seorang pelayan, sebagai murid-murid Yesus, telah menginjak-injak kuasa daripada Dia yang memanggil dan mengutus kita. Motivasi pelayanan yang benar sangat jelas dalam bacaan kita ayat 6. Apa itu? Janganlah kamu menyimpang, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Motivasi pelayanan yang benar adalah mengingat perintah Yesus. Pergilah, jangan engkau menyimpang ke jalan-jalan lain, tetapi engkau harus pergi kepada domba yang hilang dari antara orang Israel. Siapa mereka? Kalau kita memperhatikan sebanyak pasal 3 ayat 12 dan ayat 13, Matius pasal 5 ayat 3, mereka domba-domba yang terhilang dari Israel adalah orang-orang yang terpikirkan. Kita disuruh dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk pergi kepada mereka yang tersisihkan, mereka yang dipandang sebelah mata, mereka yang tidak mendapatkan perhatian, mereka yang dipandang kaum rendah. Mereka adalah orang miskin, orang lapar, orang sakit yang tidak mendapatkan tempat yang layak. Pergilah kepada mereka. Itu artinya pelayanan kita harus hadir sebagai utusan Allah. Gereja harus hadir bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi orang-orang yang dipandang oleh Tuhan sebagai sisa-sisa Israel, orang-orang yang hilang dari Israel. Yesus menegaskan maksud motivasi dari pelayanan itu. Tujuan pemanggilan murid-murid adalah pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi pergilah kepada kaum Israel yang hilang, kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian dilanjutkan, tanda-tanda kerajaan Allah itu seperti apa? Sembuhkanlah orang sakit. Nah, ini yang kemudian mau menjawab bahwa yang dimaksud domba-domba yang hilang dari Israel adalah orang sakit. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah orang mati. Orang mati di sini fisik dan rohani. Para pemimpin Israel menyembuhkan yang sakit fisik, orang-orang yang tertindas yang tidak dipedulikan. Tahirkanlah orang kusta, orang-orang yang kemudian dijauhi. Mungkin saat ini adalah yang kena virus corona, di mana mereka seolah-olah adalah orang aib, orang yang berdosa yang harus dijauhi. Padahal itu hanya karena persoalan virus. Pada saat itu orang-orang kena kusta menjadi orang-orang yang diasingkan, tidak bisa diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Sembuhkanlah orang kusta, lahirkanlah orang kusta, memulihkan status orang yang dipandang aib, dan usirlah setan-setan. Ayat 8. Jelas pemanggilan murid sebagai seorang murid, sebagai seorang rasul. Tugas panggilan kita sebagai pelayan adalah memberitakan kerajaan Allah. Tanda-tandanya sembuhkan orang sakit, berikan makanan yang lapar, berikan yang minum yang haus, sembuhkan, tahirkan yang kena kusta, pulihkan
martabat yang direndahkan. Yesus melanjut di ayat 9 sampai 10. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan pasang tarif, bos. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk melayani dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus melayani kita dengan cuma-cuma. Dia telah dulu lebih mengasihi kita, mengampuni kita, melayani kita. Karena itu jangan hitung-hitungan jangan menarget dalam pelayanan. Tuhan Yesus bilang, jangan kamu membawa emas, perak dan tembaga. Jangan bawa bekal dalam perjalananmu. Jangan membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Ini harus kita hati-hati di sini. Jangan membawa bekal, jangan membawa tongkat, jangan pakai kasut, jangan membawa emas. Artinya apa? Jangan sampai kemudian ini menjadi penghalang dalam melayani. Sementara mereka hanya fokus di wilayah Galilea, Israel, domba-domba yang sesat. Lingkungannya masih sempit, masih kecil, masih dijangkau dengan jalan kaki. Dan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh, di sana mereka akan ditolong oleh Tuhan. Tentang apa yang mereka akan pakai, makan dan minum, Yesus tahu itu. Tugas murid-murid adalah, pergilah, persoalan apa yang kamu akan pakai, gunakan. Yakinlah, yang mengutus kau akan menyediakan. Jangan takut tentang apa yang kamu akan makan, di mana kamu akan tinggal, karena Tuhan menyediakan kita lewat budaya sosial kekerabatan yang tinggi. Jangan takut bahwa engkau akan mati kelaparan. Engkau akan dijamu dengan baik. Bahkan kalau ada orang yang menolak engkau, menolak salammu, Tuhan Yesus katakan, kepaskanlah debu dari kakimu dan engkau tinggalkan dia. Sesungguhnya hukuman atas Sodom dan Gomora lebih rendah dari orang yang menolak salammu, dari orang yang menolak pemberitaan kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara-saudara, jangan khawatir tentang apa yang kita gunakan. Pelayanan yang berhasil bukan pada apa yang kita telah kerjakan, tapi sejauh mana kita memberikan respon yang baik dengan kerendahan hati, menerima panggilan Yesus dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Pelayanan bukan persoalan berapa yang kita dapatkan, sebesar apa yang kita lakukan, tetapi sejauh mana kita memberikan diri, memikirkan apa yang bisa kita lakukan dalam memberitakan kerajaan Allah bagi orang-orang yang terhilang. Itu tugas kita. Sebaliknya, kegagalan terbesar seorang pelayan ialah membangun pikiran hitung-hitungan tentang apa yang akan didapatkan dalam pelayanan. Saudara, Dia yang memanggil kita menjadi seorang pelayan. Dia yang mengutus saudara dan saya. Dia juga yang memperlengkapi saudara dan saya dalam mengangkat tugas pelayanan. Jangan khawatir, Yesus memberikan semua yang kita butuhkan dalam mengangkat pelayanan bagi Dia. Yesus memberikan semua yang kami